Inilah 4 paslon gubernur yang tidak terima kalah di Pilkada 2024. 1. Tri Risma hari ini dan Gus Hans, mengajukan gugatan hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini dan Hans ngajuin gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Jawa Timur pada hari Rabu 11 Desember 2024. Nah, kemarin tuh waktu Kubu Ridwan Kamil mau mengajukan sidang ke MK, mereka pada tidak kalah ya kalah aja, nangis ya nangis aja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berlogika politik yang cerdas kita, bijak dalam berpolitik. Apa maksudnya? Kenapa Pramono Anung bisa menang di Jakarta walaupun versi quick count 1 putaran? Saya rasa mungkin KPU juga meloloskan ini, meloloskan. Maksudnya sesuai juga perhitungannya dengan perhitungan quick count. Izin Ibu Mega yang terhormat, ada pesan Natal tuh dari Bang Effendi Simbolon. Jangan bensi dong sama Pak Jokowi. Ya, pesan juga ke Bu Mega. Oh, semua juga ada waktunya, Ibu. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Dan untuk kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pesta demokrasi atau pilkada yang terjadi baru-baru ini. Ternyata setelah diselidiki dan dikumpulkan, ada kurang lebih 4 paslon dari Partai PDI Perjuangan yang tidak menerima kekalahan dan justru melakukan gugatan ke MK. Siapa-siapa saja paslon dari PDI Perjuangan yang tidak menerima kekalahan mereka pada pilkada 2024 lalu? Nanti kita akan saksikan di dalam video ini. Namun ada hal yang menarik bahwa justru jagoan dari PDI Perjuangan yang maju pada pilkada daerah khusus Jakarta, yakni Pramono Anung dan Rano Karno, justru memenangkan pilkada tersebut. Disinyalir atau diduga kuat bahwa kemenangan Pramono Anung di Jakarta itu tidak hanya sekedar tangan seorang Anies Baswedan dan juga para pendukungnya, tetapi diduga kuat ada tangan lain yang berada di belakang Pramono yang ikut mendorong Pramono untuk memenangkan pilkada tersebut. Kira-kira tangan siapakah itu? Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata dan juga tidak penasaran, kita langsung saja ke video-videonya. Inilah 4 paslon gubernur yang tidak terima kalah di Pilkada 2024. 1. Tri Risma hari ini dan Gus Hans, mengajukan gugatan hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi. 2. Edi Rahmayadi dan Hasan Basri, menggugat hasil Pilgub Sumut ke Mahkamah Konstitusi. 3. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, menggugat hasil Pilgub Jateng yang ditetapkan KPU Jawa Tengah. 4. Isran Nur dan Hadi Mulyadi, mengajukan gugatan hasil Pilgub Kaltim ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini dan Hans ngajuin gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Jawa Timur pada hari Rabu 11 Desember 2024. Nah, kemarin tuh waktu Kubu Ridwan Kamil mau mengajukan sidang ke MK, mereka pada tidak kalah ya kalah aja, nangis ya nangis aja gitu ya. Sekarang Risma dari Jawa Timur juga mau menggugat ke MK. Nanti kalau di MK kalah, naik lagi ke PT UN. Kalau di PT UN masih kalah lagi, naik lagi aja ke PT Satbor. Harusnya jangan di Jawa Timur aja sih, itu calon-calon dari PDIP itu yang mau menuntut ke MK. Harusnya sekalian tuh Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur. Nah itu harusnya semuanya nuntut aja ke MK itu. Ya siapa tahu menang ya kan. Delogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berlogika politik yang cerdas kita, bijak dalam berpolitik. Apa maksudnya? Kenapa Pramono Anung bisa menang di Jakarta walaupun versi quick count 1 putaran? Saya rasa mungkin KPU juga meloloskan ini, meloloskan. Maksudnya sesuai juga perhitungannya dengan perhitungan quick count. Karena C1-nya berdasarkan itu, timnya Pramono Anung yang
mengklarifikasi melalui media pers segala macam, mengatakan bahwasanya hasil C1-nya cocok kok 50,07. Anggaplah kita katakan Pramono dan Rano menang. Tapi kenapa Pramono, Anung dan Rano bisa menang di Jakarta? Ini akan kita bahas sekarang. Apakah karena endorse-nya Anies Baswedan? Apakah karena faktor yang lain yang tidak diketahui? Itu yang harus kita ketahui. Yang tidak kita ketahui, kok harus kita ketahui? Itulah politik. Karena dalam politik, kalau sempat kita yang tidak kita ketahui faktor-faktor untuk kita menentukan pilihan, kita namanya dijadikan komoditas politik, tunggangan politik, diperkuda. Untuk apa? Yang naik kuda yang menang. Kita ngos-ngosan, kita hancur-hancuran. Supaya tidak, tonton konten saya ini, supaya kita cerdas. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Akhirnya takdir kan berpihak kepada siapa, itu kita tidak tahu. Tapi kita berikhtiar, berpikir cerdas, bijak dan bijaksana. Bukan bijaksana, pijak sini, tidak. Kita harus cermat, bijaksana melihat situasinya. Apa yang maksud saya ini? Kawan-kawan mungkin tidak menyadari ada satu faktor yang sangat menguatkan kita sekarang ini, bahwasanya kemenangan Pramono dan Rano ini ada satu faktor sebenarnya. Faktor di belakang itu apa? Sebentar kawan, serat saya dulu ya. Kalau kita menganalisa satu masalah, tentu saja kita harus melihat dulu ke belakang. Apa kejadian-kejadian? Dari situ kita bisa menganalisa bahwasanya di Jakarta itu kemarin yang menguat, yang elektabilitasnya yang paling tinggi adalah Anies Baswedan. Sah, clear. Kemudian nomor 2 Ahok. Kenapa Anies tidak dicalonkan? Sementara Ridwan Kamil yang di Jawa Barat dicalonkan di Jakarta. Sementara Ridwan Kamil yang tingkat elektabilitasnya sangat tinggi di Jawa Barat dicalonkan di Jakarta. Apa maksudnya itu? Apa sinyalemennya itu? Ridwan Kamil dipasang sebenarnya di Jakarta untuk melawan Anies Baswedan, dan diusahakan Anies Baswedan dijegal sebelum Ridwan Kamil bisa mencalonkan diri. Karena itu narasinya kemarin. Dan Anies Baswedan rupanya berhasil dijegal dengan larinya PKS karena macam-macam lah itu. Sudah tahu kita. Nasdem pun tidak mau lagi mengusung Anies Baswedan, PKB tidak. Kemudian terakhir PDIP sebenarnya menginginkan Anies Baswedan. Elitnya semua menginginkan Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan sudah sampai di sana untuk pengumuman, sowan kepada ibunya. Tapi apa yang terjadi? Megawati mengumumkan Pramono. Itu dulu satu. Itu satu kasus. Itu harus kita analisa dulu. Kenapa Megawati tidak mau mengajukan Anies Baswedan? Kan sederhana. Katanya PDIP berlawanan dengan Jokowi. Sangat berlawanan sekali. Tapi tiba-tiba kok ndak Anies, kok ndak Ahok? Satu pertanyaan kita yang menjebak kita juga sendiri dalam berpikir. Kalau seandainya memang PDIP seperti sekarang ini ada di Sitorus mengatakan bahwasanya ada Parcok di Jawa Tengah yang memenangkan calonnya Lufti. Endorse-nya Pak Jokowi, endorse-nya Pak Prabowo. Kenapa itu nampak sekarang? Sepertinya memang PDIP kan berlawanan betul itu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang kayaknya, sepertinya. Dan iya, memang iya. Barisan-barisan elit PDIP ini berlawanan betul dengan Pak Jokowi. Sekarang kan ini kontradiksi, berlawanan dengan Pak Jokowi, tapi kok mengusung Pramono Anung yang 23 tahun bersama Pak Jokowi, yang jelas-jelas pada waktu itu kalau tidak diizinkan oleh Pak Jokowi mencalonkan diri di Jakarta, takkan bisa Pramono masuk ke jajaran pencalonan tersebut, karena dia sekretaris kabinet, nggak boleh semena-mena, dia harus minta izin kepada Pak Jokowi. Dan pertanyaannya lagi, kenapa Pak Jokowi mengizinkan Pramono Anung pengganti Anies Baswedan? Pengganti Anies Baswedan, di situ dulu. Oke. Kemudian pertanyaan kita satu lagi. Kenapa Pak Prabowo cuma melemparkan sebuah surat, membuat surat dukungan saja kepada Ridwan Kamil? Tidak seperti di Jawa Tengah. Langsung video. Nyata betul. Kemudian surat dukungan kepada Ridwan Kamil itu akhirnya ditarik juga oleh Pak Prabowo. Harus ada pertanyaan kita. Kenapa itu ditarik oleh Gerindra? Ataupun hanya surat? Di situ aja dulu. Hanya surat untuk dukungan ke Ridwan Kamil. Pertanyaan ini pasti mengalir di otak kita kan? Lagi-lagi kita pertanyakan, kok bisa ya Pramono menang? Padahal ini di-endorse oleh Pak Prabowo. Ridwan Kamil di-endorse juga sepertinya oleh Pak Jokowi, tapi tidak secara acak-acakan aja, pura-pura aja lah seperti itu. Tapi jelas-jelas kalau di Jawa Tengah, kalau kita bandingkan, jelas-jelas Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabannya hanya satu, kawan-kawan. Pramono bisa menang karena dibiarkan menang oleh Pak Jokowi. Padahal narasinya kan begini. Narasinya dari pihak Pramono itu adalah membawa anak abah ini yang benci sama Jokowi itu mendukung Pramono, karena Pramono akan menjungkalkan Jokowi. Karena itulah berbondong-bondong anak abah ini masuk mendukung Pramono dan memilih Pramono. Sebagian kecil, sebagian besar, kata si bagian-bagian elit PDIP kan sebagian kecilnya itu anak-anak abah yang masuk. Tingkat elektabilitas Pramono sudah tinggi juga menjelang pemilihan, kan itu yang dikatakan oleh
barisan-barisan pendukung Pramono setelah menang. Sebelum menang tidak mengemis kepada Anies Baswedan, berkunjung macam-macam acara, nonton begini. Tapi setelah menang tidak lagi, narasinya hanya sedikit terhadap Anies Baswedan, bahkan tak dibaca, bahkan dikecilkan lagi. Sudah tinggi, tidak pun masuk Anies Baswedan, artinya dari narasi yang dibangun itu adalah kenapa? Tak pun masuk Anies Baswedan, Pramono akan tetap menang. Nah, kita sebagai politikus, pengamat yang cerdas, kita melihat rakyat yang cerdas agar kita tidak dijadikan komoditas politik untuk ditipu-tipu, untuk direkayasa, untuk dikacau-kacau. Kita harus tahu kawan-kawan, kenapa dibiarkan Jakarta menang menurut analisa kita. Kenapa Pak Prabowo membiarkan Pramono menang? Kenapa Jokowi membiarkan Pramono menang? Kenapa? Bisa saja Prabowo mengerahkan seperti kata Deddy Sitorus, Pak Cok dikerahkan untuk memenangkan Lutfi. Itu kata Deddy Sitorus. Apa benar atau tidak? Kita tidak tahu lagi. Itu karena anggota DPR dan itu dia berhak mengatakan itu. Apapun yang diceritakan, apapun dikatakannya, dia punya imunitas. Deddy Sitorus partai PDIP dan itu memang kerja DPR. Mereka mengawasi pemerintahan. Jelas itu tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR. Bukan hanya membebek itu kan ya gitu. Tidak. Dia harus kritis. Itu memang harus dilakukan oleh Deddy Sitorus. Tapi kenapa ini sekarang? Pertanyaannya lagi. Itu karena dibiarkan. Kita bisa melihat langkah Pak Jokowi, dia meninggalkan di provinsi sepenting Jakarta, sehebat Jakarta, masih menjadi ibu kota. Kenyataannya sampai sekarang, kok dibiarkan calon dari Kim itu kalah? Kok dibiarkan? Bisa, seluruh tenaga bisa dikerahkan seperti memenangkan Prabowo dan Gibran kemarin. Tapi di Jakarta kok dibiarkan? Satu-satunya alasan adalah Pramono itu adalah orangnya Pak Jokowi. Karena dia minta izin 23 tahun sama Pak Jokowi. Artinya Mega pun mencalonkan Pramono itu karena dia orang Jokowi. Kalau Mega atau PDIP memang berlawanan betul dengan Mulyono atau Pak Jokowi, dia akan calonkan Anies. Biar fight-nya betul-betul di Jakarta. Tapi tidak. Bahkan mungkin Ahok sebagai fighter yang agak ringan dari Pak Jokowi. Tapi tidak. Dicalonkan Pramono Anung. Apa artinya itu? Supaya Pramono ini dibiarkan menang oleh Pak Jokowi. Karena Pramono menang berarti Pak Jokowinya menang, Pak Prabowo-nya menang juga. Sebenarnya seluruhnya siapa yang kalah atau menang, kemenangan tetap di tangan Pak Prabowo. Karena itu bawahan dia semua kan. Nggak mungkin melawan kepada presiden. Kita pun sebagai rakyat tidak mungkin melawan kepada presiden. Tapi kenapa dibiarkan? Karena itu pertanyaannya tadi. Jawabannya sesimpel itu kawan-kawan. Karena Pramono ini adalah orangnya Pak Jokowi juga. Sama dengan Lutfi. Cuma dalam versi yang berbeda. Akhirnya yang terkecoh siapa? Yang terkecoh adalah anak abah yang benci kepada Jokowi. Dia pilih Ridwan juga masalah, dipilih juga Pramono salah. Begitu juga Anies Baswedan salah langkah dia dibuatnya. Kehebatan siapa itu? Kehebatan Pak Jokowi kayaknya. Seperti ini kita melihat politik itu seperti itu. Kenapa kita harus analisa itu? Satu tujuan kita agar masa depan kalau ada yang seperti itu kita bisa melihat, oh begini rupanya, oh ini lagi lah, ini langkahnya. Karena politik itu di belakang layar yang terjadi. Hati-hati kawan-kawan, waspada. Kenapa kita harus arif dan bijaksana? Agar bangsa ini tidak tergiring kepada hal-hal yang buruk. Hal yang buruk itulah yang membuat bangsa kita ini hancur. Kalau dalam hal berpolitik kita jujur, enak, kemudian nyantai, damai, tak ada kisruh-kisruh dibuatnya lagi kan. Tapi kalau yang narasi-narasi seperti itu, cara permainan seperti itu, tergiring indah namanya saat ini. Dalam saat ini memang tergiring indah, damai saja. Tapi kita harus cermat saja. Mau pilih Pramono, Rano, ataupun Dharma Pongkrikun, mau siapapun yang menang, apa peduli kita? Nah, masalah sama kita. Tapi inilah yang akan, yang maksud saya, ini yang harus kita cermati. Berpikir secara cerdas. Untuk politik, untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan generasi kita. Cerdas dalam berpolitik, jujur dalam berpolitik. Begitu saja lah. Terima kasih. Izin Ibu Mega yang terhormat, ada pesan Natal tuh dari Bang Effendi Simbolon. Jangan bensi dong sama Pak Jokowi. Ya, pesan juga ke Bu Mega. Oh, semua juga ada waktunya, Ibu. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Aduh, jadi teringat lagu nih. Dadadam. Jangan cinta bilang bensi. Ini lagu cocok kali ini sama Bu Mega dan Pak Jokowi. Bu Mega dulu pasti cinta banget sama Pak Jokowi. Sekarang setelah Pak Jokowi pindah haluan ke Pak Prabowo, kayaknya Bu Mega ini jadi bensi banget.
Bayangkan pesan ini langsung dari mulut Effendi Simbolon loh ya, politisi senior Partai PDIP, orang dalam Partai PDIP yang tahu jeroan-jeroan dan informasi-informasi rahasia yang valid pastinya karena sudah berpuluh-puluh tahun di PDIP. Sampai beliau ngomong seperti ini, berdamailah Bu Mega, berbaiklah dengan Pak Jokowi ya, yang kau bensi itu. Ngeri kali. Berarti apakah benar memang Ibu Mega bensi sama Pak Jokowi? Tapi menurut saya yang paling tepat pesan ini ya, pesan dari Bang Effendi Simbolon ini nggak hanya kepada Ibu Mega, tapi juga kepada Pak Hasto, kepada Bang Deddy Sitorus yang aku duga kuat sampai hari ini sangat bensi kali yang Pak Jokowi. Tapi ku pikir-pikir lagi, memang betul kali kata Bang Effendi Simbolon itu. Sudah banyak kali yang Pak Jokowi kasih, Pak Jokowi berikan, kontribusi Pak Jokowi kepada Republik Indonesia ini dan khususnya kepada PDI Perjuangan. Jadi move on lah, sudah mau tahun baru ini ya kan. Ayo nyanyi lagi kita, jangan cinta bilang bensi ya. Mega, Pasto, Bang Deddy Sitorus. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya Sudarsono, kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya di partai ini sejak tahun 98 Ibu, 98 sampai 2005 saya Ketua PAC, dan 2005 sampai sekarang saya masih sebagai struktural Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Pemalang. Yang ingin saya sampaikan Ibu, dengan segala hormat Ibu Ketua Umum, dan semua jajaran DPP Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, teman-teman Bapak Ibu yang ada di DPD seluruh Jawa Tengah maupun Indonesia, DPC Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah kecintaan saya, dan saya justru mengajak semuanya yang sealur sepemikiran dengan saya, terlepas dari pro kontra, tapi saya ada niatan suci pribadi ingin menyampaikan bahwa kita juga perlu introspeksi terhadap apa dan ke depan. Kenapa ini di sebuah podcast ya, tidak surat tertulis dan sebagainya. Kita sadar betul akan dunia digital sekarang, medsos, apa terlepas plus minus pro kontra, sepanjang ini baik, masyarakat juga akan menilai. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tidak ada yang perlu kita munafikan. Sebagai kader partai saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu introspeksi. Kegagalan kita di Pilpres yang kurang maksimal, kegagalan kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota, untuk bagaimana menyongsong 2029. Apakah kita akan menjadi kerdil atau kita akan tambah besar? Justru sekaranglah kader harus berani bersuara untuk semua teman-teman saya yang ada di struktural. Kalau kita tidak, kita siapa lagi? Kita tidak boleh bangga merasa besar di rumah kita sendiri. Ada masyarakat, ada rakyat yang akan menilai kita. Kalau kita merasa dan kita omongkan di internal, iya pasti bagus, pasti nurut. Tapi kita juga mendengar dari broadcast saya yang pertama, monggo bisa disimak. 80-90% semua masyarakat menghendaki kok. Ayo suarakan yang terbaik, perbaiki kecintaan masyarakat. Kalau saya salah, saya mohon dicewek. Tetapi kalau ada hal-hal yang positif, hal yang baik, ini suara kader di bawah karena kecintaannya terhadap partai ini. Jadi bukan saya menyampaikan ini disikapi secara kerdil bahwa saya menentang, tidak. Ini justru kecintaan saya sebagai yang di daerah. Kita bukan siapa-siapa, tapi kami punya tanggung jawab moral. Ibu Ketua Umum dan bapak-bapak yang ibu yang ada di Jakarta, yang di bawah ini Pak, yang di bawah ini Ibu, yang sukses karir politiknya bisa di legislatif, eksekutif ada. Enggak ada dong, eksekutif udah nggak ada dong. Ya kalau di Pemalang, di pusat udah nggak ada di eksekutif. Ya maksud saya kan yang gubernur juga ada yang terpilih,
bupati wali kota ya ada, meskipun porsinya kita turun, kalau kita akui nih kita akan turun. Tapi maksud saya itu lepas dari itu banyak kader-kader yang juga tidak jadi apa-apa, pejuang-pejuang partai yang juga tidak jadi apa-apa. Justru kami ini yang tidak jadi apa-apa dan punya semangat juang ini, mohon untuk bisa tetap kerso dan mau berjuang, tidak tertakuti bahwa ini nanti begini, ini ada sanksi begini. Makanya saya bahwa penasihat hukum saya kalau ada sanksi dan sebagainya, beliau yang saya suruh untuk dengan segala hormat untuk membackup saya, taruh kata dari tinjauan mana, dari sisi mana, kami punya hak sih untuk itu. Jadi itu Pak. Kedua perlu saya gamblangkan lagi Pak. Banyak kejadian, banyak momen di mana seperti kemarin perlu saya kritisi. Sekjen kami, saya tegaskan di sini. Di sekjen lagi nih? Iya, sekjen lagi. Iya, masih sekjen. Tanya Aisyah. Aduh, menurut saya kok yang terlalu rendah banget sih. Ini persepsi saya. Mohon maaf Pak Sesro kalau ini menyinggung. Gitu. Jadi masih seputar keluarganya Pak Jokowi ya. Karena salah satu indikator, makanya di blog saya pertama kan kalau ada salah satu indikator ini kan karena hal-hal yang tidak produktif itu menurut saya. Terus yang sekarang dalam minggu-minggu ini masalah Harun Masiku dan kata permasalahan hukum Harun Masiku yang katanya terlibat atau bagaimana, itu ranah KPK yang tahu. Itu ranah hukum yang akan berbicara di sana. Jauh banget nih Mas. Iya. Saya ya karena dunia digital Pak, di sosmed ya, kita lihat ini. Nah, kenapa yang saya sampaikan ini juga adalah suara di masyarakat. Lepas pro dan kontra, ya bagi saya juga menggarisbawahi, sekiranya itu memang tidak terbukti atau apa, ya kan ada pra peradilan. Tapi kalau memang iya, ya monggolah Mas Hasto, ikuti saja apa yang menjadi proses hukum di negara ini. Terus mohon maaf Ibu, pangapunten nih Ibu pada Ibu Ketua Umum. Contoh Ibu menyampaikan kalau Hasto ditangkap, Ibu akan datangi KPK. Aduh. Ya mungkin sebagai ketua umum memang awal mungkin itu kali ini, jangan negatif. Oh enggak, saya positif. Saya tidak ingin pada ranah ikut yang selalu berproses negatif tinggi. Saya positif tinggi. Pendapat saya tadi begini Pak, kalau memang itu seperti Ibu Ketua Umum ke Mas Hasto, ya lo kader-kader kita yang bermasalah hukum. Contoh kita di Jawa Tengah, Ibu mantan wali kota Semarang, Ibu Eva Renita, itu juga tersandra. Kenapa Ibu juga tidak? Eva Renita ditangkap, nanti Ibu akan datangi, kan tidak? Kalau itu salah beneran. Nggak tahu. Jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Pak Menteri dan Pak Gubernur, kami memberikan informasi bahwa Mall Pelayanan Publik kami bernama Askara Bumi Sukowati, yang berarti adalah cahaya bagi Bumi Sukowati. Sukowati adalah nama lain dari Kabupaten Sragen. Luas bangunan 5.000 lebih dan dibangun dengan dana 19 miliar. Kemudian instansi atau gerai yang melayani adalah 40 instansi, dengan 16 instansi adalah dari pemerintah kabupaten dan 23 instansi vertikal. Tanggal 15 Desember kami telah soft opening menandai dibukanya pelayanan di MPP. Total jenis pelayanan yang kami layani di MPP Askara Bumi Sukowati ini adalah 1.418 jenis layanan. Dan mulai dari buka sampai dengan sekarang per hari yang kami layani kurang lebihnya adalah 400 orang. Dan sejak dibuka sampai dengan hari ini total kami telah melayani 21.000 orang dari 40 gerai yang ada. Yang membedakan antara Mall Pelayanan Publik Sragen dengan yang lain,
Barangkali Bapak bisa kami sampaikan bahwa di MPP Askara Bumi Sukowati ada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta yang telah melayani sampai dengan hari ini 118 orang, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah, kemudian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta, dan yang lagi ngehit Bapak adalah Balai Nikah. Sehingga kalau di Sragen kampanye kami tagar nikah yuk di MPP Sragen aja. Sudah gratis, representatif, dan sudah pasti keren. Dan kebetulan hari ini semoga belum selesai, ada pasangan yang akan menikah juga. Mohon berkenan nanti Pak Menteri bersama Pak Gubernur untuk dapat menyaksikan. Kalau berkenan juga kami aturi untuk menjadi saksi sehingga nanti bisa meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi kami, khususnya bagi teman-teman berdua yang hari ini menikah di Balai Nikah MPP Askara Bumi Sukowati. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Gubernur, dan rekan sejawat Bupati dan Wakil Bupati, serta Forkopimda Kabupaten Sragen, dan Bapak Ibu hadirin, kami haturkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon Bapak Menteri dan Pak Gubernur untuk dapat meresmikan MPP di 7 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dan kami mohon arahan dan bimbingan agar kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Terakhir akan kami tutup dengan pantun. Sungguh indah mentari pagi, sinarnya lembut hangat sekali. MPP Askara Bumi Sukowati melayani masyarakat sepenuh hati. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, juga pemirsa dari 6 kabupaten yang menyaksikan secara virtual melalui video conference, juga para pendengar radio publik lokal Buana Sragen dimanapun berada. Untuk selanjutnya saatnya akan kita ikuti sambutan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH MIP. Waktu kami katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, kita banggakan Pak Menpan RB, Pak Abdullah Aswaranas. Selamat datang Pak di Sragen. Sudah ngicipi soto, sudah merasakan udaranya Sragen. Mudah-mudahan nanti berkenan menjadi saksi nikah, nyumbang. Kami sangat malu sebagai warga Jateng disematkan sebagai provinsi miskin, SDM rendah yang suaranya bisa dibeli murah dengan bansos dan uang recehan. Kami juga berhak hidup sejahtera yang tidak hanya dibutuhkan saat pemilu saja. Kebetulan saya warga Jateng, warga Klaten. Saya nggak malu kalau sebagian warga Jateng disematkan sebagai provinsi miskin dan SDM rendah. Karena apa? Rata-rata masyarakat kampung, pedesaan, kalau sudah ada bansos dan duit 50.000 aja, nggak 50.000 deng, terlalu banyak 50.000, 30.000. Kemarin Ahmad Lutfi di kecamatan saya, di kampung saya, 30.000. Terus bansos ya, apa sih, minyak, mie, terus karo beras ya, saya nggak dapet. Cuman karena saya beda kakak KTP,
Saya nggak dapat di kampung saya, tapi di TPS saya nyoblos itu nggak ada dari Ahmad Lutfi, tapi dari Bupati memang ada, dari calon Bupati, yaitu si Yoga sama Soya itu 50.000 juga, tapi nggak pakai bansos. Jadi itu yang mana disematkan sebagai provinsi miskin SDM rendah yang hanya bisa dibeli dengan bansos dan uang recehan, itu fix, bener, real. Kenapa saya harus tersinggung? Saya nggak tersinggung, memang itu kenyataan kok. Dan nggak usah munafik, nggak usah lebay, karena sebagian besar memang suka menerima bansos, suka menerima duit recehan 30.000 saja goyah. Oke, 50.000 goyah, apalagi lembaran merah, lembaran biru. Jangankan kok gubernur kemarin, pilgub, bupati, lurah saja ada serangan fajar goyah. Itu menandakan bahwasanya orang yang gampang dipengaruhi oleh bansos SDM-nya rendah. Kenapa tersinggung? Kenapa marah? Kalau Anda sebagai warga Jateng tidak goyah dengan bansos dan uang recehan, berarti SDM Anda SDM yang berkualitas alias mumpuni. Tidak terpengaruh sama bansos, tidak terpengaruh sama duit amplopan. Kamu bisa ngebedain mana calon pemimpin yang baik dan tidak, mana yang punya rekam jejak baik dan tidak, mana yang punya track record melayani masyarakat, mana yang tidak, ngayomi masyarakat, mana yang tidak. Kan seperti itu. Kalau kamu masih menjadi warga Jateng dan masih menerima bansos, menerima duit recehan amplopan 30.000, kenapa harus malu? Kenapa harus marah? Disematkan sebagai provinsi miskin SDM rendah. Betul? Disuruh ngumpulin kakak KTP, mau-mau saja. Nanti coblos nomor 2 ya, nanti coblos yang biru ya. Itu berlaku 2 hari sebelum pencoblosan. Dikasih makan di pos kampling, nasi kucing, gorengan, kopi. Aduh, di rumah nggak bisa makan ya, kasihan. Berarti jiwa miskin Anda itu sudah melekat karena adanya bansos dan juga duit 30.000 itu tadi, itu loh. Itu di daerah saya, nggak tahu di daerah kalian yang di Jawa Tengah lainnya seperti apa. Dan saya pastikan bahwa kemenangan kemarin di Pilgub itu pure, murni karena bansos dan juga uang amplopan, mulai dari 30.000, 50.000, 100 sampai 150.000, karena setiap daerah beda-beda ya. Meskipun di Klaten tempat saya 30.000, di kecamatan suami saya 50.000, dan di tempat teman saya sama-sama Kabupaten Klaten itu ada yang 100. Jadi beda-beda. Mohon tidak disamaratakan ya. Untuk bansosnya juga seperti itu. Kalau sudah mendapatkan bansos, uangnya mungkin nominalnya kecil, tapi kalau yang tidak menerima bansos itu biasanya nominalnya besar, antara di angka 100 sampai 150. Itu saja informasi dari saya. Dan saya sebagai warga Jateng, meskipun tidak menerima bansos, ikut juga terbawa, dicap sebagai provinsi yang miskin dan SDM rendah. Saya tidak tersinggung sama sekali dan tidak merasa kecewa karena itu real, kenyataan. Betul? Wacana mengembalikannya kepolisian ke ABRI dan sang mantan Kaisang yang tiba-tiba muncul dibawa oleh Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto, Sekjen saya. Terlepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Bapak Hasto,
dengan memunculkan mantan Kaisang ke hadapan publik seolah-olah membawa kunci rahasia negara dan akan memperbaiki negara ini, saya tidak setuju. Karena menurut saya itu persoalan percintaan yang sangat tidak penting dibahas di dalam partai yang sebesar ini. Saya sebagai kader malu. Karena apa? Karena ada yang harus di-counter yang lebih penting lagi. Seperti apa? Seperti ada simpatisan atau influencer politik yang membahas tentang mundurnya seorang Bambang Pacul. Itu perlu di-counter. Karena apa? Itu masalah besar di badan PDI Perjuangan. Kalau persoalan percintaan dari Kaisang, apalah pentingnya untuk negara ini? Saya pun malu membahas itu. Ini seperti lambe turah menurut saya ya. Dan perempuan itu pun nggak penting sekali menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Ya, itu menjadi urusan dia sendiri aja lah. Berbicaralah tanpa menggunakan seragam partai, begitu. Namun kemudian ada yang saya setujui, persoalan kembalinya kepolisian ke TNI. Saya sangat setuju. Sudah berapa banyak kasus yang terjadi dalam 1 tahun atau 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang. Kasusnya pun serem-serem ya. Lihat survei kepercayaan dari masyarakat, TNI lebih dipercayai. Kita berbicara fakta sajalah, fakta di lapangan. TNI lebih diindah-idamkan sebagai penjaga negeri. Ya, saya ini orang yang selalu memasang badan untuk membela polisi. Apalagi di kasus kemarin-kemarin yang dimana orang benci sekali dengan polisi karena Sambo. Apalagi dengan statement Najwa, saya yang pasang badan untuk membela. Tapi apa yang terjadi terhadap saya? Keadilan pun seperti dipertanyakan hasilnya. Jadi intinya saya bahas ini adalah saya setuju kepolisian dikembalikan ke ABRI demi kebaikan negeri, dan saya tidak setuju dengan sekjen saya. Bapak, saya sebagai kader malu Bapak. Ya, nggak usah bahas-bahas percintaan orang. Besok kalau orang lain bawa mantan Bapak atau mantan saya, kan kacau ini atas nama PDI Perjuangan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk sekjen saya. Saya mendukung. Mbah Mega. Apa? Galak men toh Mbah. Mbah Mega ini sudah tahu belum? Mbah Mega ini sudah tahu belum sih kalau pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan menjalankan program utamanya, yaitu makan siang gratis. Mbah Mega setuju apa enggak? Setuju saya. Oh, setuju. Yang bener. Lah bener. Nah, ngono yo, tambah cuantik kok. Tapi apa? Kok ono tapi ini, Mbah? Hitung lah, saya juga tukang masak kok. Emang Mbah Mega tukang masak? Lah iyalah. Ngono toh jebulane. Lah, kalau boleh tahu ibunya Bu Mega ini dari mana toh? Ibu saya tuh orang Sumatera. Oh alah, Sumatera toh Mbah. Lah kalau boleh tahu Sumateranya daerah mana Mbah? Bengkulu. Dulu jebulane Bengkulu toh. Terus kalau boleh tahu ya Mbah, tradisi di Bengkulu itu seperti apa sih? Tradisi, putri pertama harus pintar masak. Oh yo dong saiki aku Mbah. Jadi anak pertama itu harus pintar masak ya Mbah? Ya. Slow Mbah, slow. Tadi Mbah Mega ngomong kalau Mbah Mega ini pintar berhitung sama pintar masak. Yo toh, andekan 10.000 itu Mbah, dapat apa aja Mbah? 10.000 dapat teh apa toh? Paling tempe. Ya Allah, jabang bayi kur oleh tempe. Iyalah. Angel Mbah, angel. Sorry ya Mas, saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Yo wis Mbah, karepmu penting ora nangis wae lah yo to. Saiki pesan apa yang Mbah Mega ingin sampaikan kepada Pak Prabowo mengenai program makan siang gratis ini loh Mbah? Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Pak Prabowo dengar sendiri kan barusan apa yang dikatakan Mbah Mega? Coba Pak Prabowo kasih penjelasan kepada Mbah Mega ini supaya tidak salah paham Pak mengenai program Bapak tersebut. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu
beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Sip Pak, sip. Mbak Mega wis krungu rong penjelasane Pak Prabowo iki. Piye menurutmu Mbak? Sing labah. Sing labah. Wis tuwek pancen angel kandhane tutulanmu angel temen to Mbak. Mbak.